Dalam kehidupan sehari-hari manusia menimbulkan sampah. Membuang sampah pada tempatnya bukanlah solusi. Membuang sampah pada tempatnya hanya memindahkan masalah dari kita ke tempat pembuangan akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Al-Kamila dan teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk di PKM ini. Oke, di sini Zero Waste. Apa sih Zero Waste? Zero Waste adalah konservasi semua sumber daya dengan cara memproduksi, konsumsi, penggunaan kembali secara bertanggung jawab. Dan pemulihan semua produk, kemasan, bahan tanpa membakarnya, tanpa membuang ke tanah, air, atau udara yang mengancam lingkungan atau keselamatan manusia. Untuk simpelnya, zero waste itu bagaimana kita hidup dengan meminimalisir mungkin produksi sampah gitu. Jadi kalau misalkan kita tanpa sampah sedikit pun mungkin tidak bisa, karena kita kegiatan sehari-hari itu selalu menghasilkan sampah maksudnya, baik dari makan ataupun kegiatan yang lainnya seperti kita sekolah juga, kertas akan menjadi sampah. Namun bagaimana caranya kita untuk meminimalisir hal tersebut? Kenapa sih zero waste itu perlu? Karena yang pertama, semakin banyak tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir. Seperti contohnya di Bantar Gebang itu sudah menumpuk seperti gunung ya. Semakin hari itu semakin banyak dan tidak dapat terurai. Kemudian sumber sampah terbanyak adalah dari sampah rumah tangga, dari kita. Kemudian sampah mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Belakangan ini ada penyelam di Bali yang melihat di lautan Bali itu banyak sekali sampah dan banyak ditemukan penyu yang sakit, yang mati, itu karena sampah plastik yang dibuang ke laut. Next, karena misalkan kita di bumi ini sudah numpuk sampah, kita nggak ada pilihan planet lain untuk tinggal. Jadi kita melakukan zero waste ini untuk anak cucu kita nanti ke depannya. Next. Selain itu, manfaat gaya hidup zero waste membuat kita lebih sehat tentunya. Kemudian membuat kita lebih hemat, menjadikan kita lebih kreatif dan belajar banyak hal baru, dan membuat kita lebih mencintai diri kita sendiri. Metode apa sih yang dilakukan untuk zero waste? Dikenal ada 5R untuk melakukan metode zero waste dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada refuse atau menolak, yang kedua ada reduce, mengurangi, yang ketiga ada reuse, menggunakan kembali, yang keempat ada recycle atau mendaur ulang, dan yang kelima ada root atau membusukkan. Refuse, menolak. Menolak di sini artinya kita menolak barang-barang atau produk-produk yang akan menghasilkan sampah. Contohnya, misal kita belanja ke Indomaret, kasirnya akan selalu nanya, mau pakai plastik kak? Nggak usah, kita nggak perlu minta plastik jika barang tersebut masih kita bisa hand carry atau masih bisa kita bawa dengan tangan, atau lebih baik kita membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Kemudian kita menolak untuk membeli produk kemasan seperti minuman kemasan, aqua gelas, aqua botol. Lebih baik kita membawa botol minum sendiri dari rumah. Kemudian ada reduce atau mengurangi. Reduce dan itu konsepnya sama sih seperti refuse yang menolak tadi,
Tapi dengan reduce ini kita lebih mengurangi. Contohnya misal kita keringetan nih, ngelap pakai tisu. Nah, tisu itu kan jadi sampah. Lebih baik kita lap dengan sapu tangan. Atau misalkan kita mau beli bubur ke depan, itu kan biasanya pakai styrofoam atau pakai plastik. Lebih baik kita membawa tempat makan sendiri untuk membeli bubur tersebut. Kemudian ada reuse. Reuse di sini adalah menggunakan kembali barang bekas atau sampah yang masih kita bisa gunakan. Sebagai contoh, misalkan kita terpaksa membeli aqua botol, kita bisa gunakan kembali. Yang pertama untuk tempat minyak goreng, yang kedua bisa kita gunakan untuk tempat deterjen, terus nanam tanaman juga bisa, dan lain sebagainya, banyak ya. Kemudian ada baju nih udah sobek nggak bisa dipakai, kita bisa pakai buat serbet. Kemudian next ada recycle. Recycle artinya daur ulang atau mengolah kembali barang bekas atau sampah menjadi produk yang bernilai guna. Seperti contohnya plastik bisa dijadikan buat bikin tas ya, ada tuh bekas-bekas kemasan banyak diproduksi di ini daur ulang itu. Terus ada ecobrick. Ecobrick itu yang seperti ini. Jadi ada botol diisi dengan sampah-sampah plastik, kemudian dia bisa dijadikan sebagai kursi atau stool, bisa dijadikan sebagai tempat bunga seperti ini. Bahkan di luar negeri itu ada yang jadiin pengganti bata ya untuk bangun rumah. Kemudian recycle juga ada yang kertas, bisa kita jadikan bubur kertas, kemudian dijadikan karton, ID card, paper bag, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada cara membuat ecobrick. Yang pertama tentunya nyiapin botol bekasnya, kemudian plastik sampah kita. Nah, plastiknya ini usahakan dalam keadaan bersih dan kering, sehingga kita ketika dimasukkan ke botol itu tidak berbau ya. Kemudian ditekan-tekan, bisa menggunakan stick atau sumpit sampai ditimbang 200 gram dan ulangi sampai penuh. Dan yang terakhir adalah root. Root ini sebenarnya sama sih konsepnya dengan recycle, cuman root itu atau membusukkan untuk sampah organik. Jadi sampah-sampah organik di sini untuk yang kayak kita ibu rumah tangga nih, kan masak tuh sisa makanan lebih atau bahan sayur-sayuran yang busuk, itu bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Ada dua jenis, bisa jadi kompos cair dengan cara dimasukkan ke ember, ada dari daun kering, sampah organik, daun, dan sampah-sampah makanan. Dan yang kedua ada bisa dengan metode biopori. Jadi biopori itu kita membuat lubang di tanah dan kita buang sampah-sampah bekas makanan kita di situ. Nah, di biopori ini selain berfungsi untuk pembuangan sampah organik, itu sebagai resapan air juga biar nggak banjir. Next, kalau misalkan kita nggak bisa melakukan dari tahap 5R itu dari 1 sampai 5 semuanya, langkah simpel sebagai kita sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga bisa dengan melakukan keempat hal ini. Yang pertama, diet kantong plastik dengan membawa kantong belanja sendiri. Yang kedua, membeli makanan secukupnya dan jangan menyanyiakan makanan. Jadi kalau kita beli makanan ya harus kita habiskan, mubazir ya. Kemudian hindari penggunaan botol minum, sedotan, dan tempat makanan sekali pakai. Usahakan kita membawa botol minum sendiri, tempat makan sendiri, dan bisa juga sedotan itu diganti dengan sedotan stainless, sedotan kayu, sudah banyak sih di pasaran. Terus yang terakhir ada memilah sampah. Nah, memilah sampah ini yang paling penting nih di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, fungsinya kita membantu para pekerja yang mengolah sampah itu agar lebih dimudahkan. Yang kedua, itu juga bisa jadi profit juga ya. Misalkan sampah-sampah yang recycle itu kita kumpulkan, kita bisa taruh ke bank sampah, kemudian ada saldo ya di beberapa tempat. Atau kita bisa jual di yang tukang jualin barang bekas itu, kita bisa jadikan uang. Kemudian selain itu juga kegiatan memilah sampah itu bisa mengasah daya pikir kita ya. Jadi daya ingat lah, yang recycle itu apa aja, yang organik itu apa aja gitu. Nah,
untuk kegiatan memilah sampah ini sudah banyak dilakukan oleh kalangan milenial ya. Di Instagram itu banyak ada hashtag yang rumah gue bebas sampah, kantor gue bebas sampah, kampus gue bebas sampah. Jika kita buka banyak tuh kegiatan-kegiatan yang tentang pemilahan sampah, termasuk di tempat kerja saya sendiri kegiatan ini sedang dilakukan, sedang dilaksanakan. Jadi kita dituntut untuk memilah-milah sampah ketika membuangnya. Ya, itu aja sih yang dapat saya sampaikan tentang metode zero waste. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sayangi lingkungan kita, sayangi keluarga kita, sayangi anak cucu kita ke depannya dengan menjaga lingkungan, dengan gaya hidup minim sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.